Perkenalkan, nama saya Gilbert Exilius dan teman saya Rosa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua topik utama mengenai miskonsepsi masyarakat terhadap agama Buddha. Buddha dalam bahasa Sanskerta yang berarti mereka yang sadar atau mereka yang telah tercerahkan, yang berasal dari kata Buddha yang berarti telah menyadari 4 kebenaran mulia. Keempat kebenaran ini menjadi pilar utama dalam ajaran agama Buddha yang bertujuan membebaskan manusia dari lingkaran penderitaan atau samsara untuk mencapai nirwana. Dari ajaran tersebut, Buddha percaya akan adanya reinkarnasi dan karma, di mana tindakan individu dalam kehidupan sebelumnya mempengaruhi kehidupan masa depan. Oke, setelah mengenal dasar agama Buddha, selanjutnya adalah dua topik utama miskonsepsi pandangan agama Buddha yang akan diluruskan oleh Bhante Luka. Topik yang pertama adalah Buddha yang mengajarkan pesimis, di mana agama Buddha percaya jika manusia hidup dikarenakan di kehidupan sebelumnya mereka telah melakukan kesalahan. Sedangkan di agama lain sendiri berpendapat jika hidup itu adalah sebuah berkat. Agama Buddha memiliki kepercayaan akan reinkarnasi, dan reinkarnasi ini sendiri adalah peristiwa di mana manusia yang belum melakukan tindakan-tindakan yang benar, maka akan terlahir kembali ke dunia ini sebagai samsara atau penderitaan. Hal ini berbanding terbalik dengan konsep atau ajaran agama lain, di mana agama lain beranggapan jika kelahiran di dunia ini adalah sebuah berkat dan bukannya penderitaan. Banyak orang beranggapan bahwa agama Buddha itu pesimis banget ya, apa-apa hidup penderitaan. Tapi ini dilihat secara kacamata spiritual, dalam arti begini, hidup ini penderitaan ya, terutama sekali bagaimana ya, ada dua pemahaman yang ada di situ. Yang pertama sekali, berpisah dengan yang dicintai adalah penderitaan ya. Berkumpul dengan yang tidak disuka adalah penderitaan, dan ini fakta kehidupan. Nah, tapi dari segi hal itu juga bisa dipandang bagaimana kita agar bisa lepas dari penderitaan tersebut ya, agar supaya kita meningkatkan pemahaman bahwa kehidupan ini berjalan sesuai hukum-hukum alam ataupun hukum-hukum perbuatan. Nah, salah satunya yaitu bahwa di kehidupan kita ini ada susah pasti ada senang, ada baik pasti ada jahat. Jadi bagaimana Buddha mengajarkan bahwa ternyata hidup itu begini ya. Jadi kita apa? Kita harus membuka mata kebijaksanaan. Jadi dalam memahami segala sesuatu sebagaimana adanya. Bagaimana? Ya kita harus melepaskan namanya apa? Kebencian dalam diri kita. Nah, jadi seperti itu. Kemudian topik yang kedua adalah ajaran untuk hidup sebagai vegetarian. Apakah agama Buddha mewajibkan vegetarian ini? Dan mengapa banyak sekali jenis vegetarian, dan apakah agama Buddha dapat diubah sesuai keinginan kita? Agama Buddha mengajarkan kita untuk tidak menyakiti sesama makhluk hidup. Oleh karena itu muncullah kata vegetarian. Namun dalam penerapannya sendiri banyak sekali penganut agama Buddha yang tidak menjalani hidup vegetarian ini, dan juga banyak yang menjelaskan jenis-jenis dari vegetarian ini. Oleh karena itu muncul banyak sekali pertanyaan, apakah ajaran agama Buddha ini dapat diubah sesuai keinginan kita? Kalau perihalnya mengenai tentang vegetarian, itu semuanya berpulang kepada diri masing-masing pemeluk yang meyakini. Nah, kalau dikatakan sebenarnya vegetarian itu lebih mengarah pada ibaratkan sayuranis ya, makan sayuran. Tapi dalam agama Buddha sendiri, orang tersebut kalau masuk agama Buddha itu harus vegetarian enggak? Bagi mereka yang tidak bisa melaksanakan vegetarian juga tidak apa-apa, karena vegetarian itu sebenarnya hanya sebuah latihan, latih diri dalam diri kita. Karena seumpamanya seorang manusia, dia ingin melatih belas kasih di dalam dirinya atau cinta kasih dalam diri, bukan cuma sekedar tidak menyakiti makhluk ya, ataupun melakukan perbuatan yang akhirnya matinya seorang makhluk, tapi dia berusaha dengan demikian apa ya, saya juga mendukung dengan tidak memakan daging. Nah, tidak memakan daging ini dia mendukung praktek belas kasih. Nah, namun itu tidak semua bisa dilaksanakan. Nah, tapi bagi mereka yang bervegetarian itu memang seperti tadi dia katakan ada banyak macam ya. Ada yang hanya sekedar tidak makan daging tapi masih memakan
eh, telur. Ada juga yang tidak makan daging, tidak makan telur, tapi masih mengkonsumsi bawang merah, bawang putih. Tapi ada juga yang lebih ekstrim lagi, tidak makan daging, tidak makan telur, dan tidak memakan sayur-sayur yang terbuat dari bawang merah, bawang putih. Nah, jadi ada bermacam-macam. Jadi semuanya berpulang dari kesadaran umat tersebut. Karena vegetarian ini kan tidak bisa dipaksakan, tapi murni dari kesadaran orang tersebut. Jadi seperti itu. Melalui perjalanan ini, kita telah mengeksplorasi dua miskonsepsi umum mengenai agama Buddha yang seringkali muncul di masyarakat. Pada awalnya, kita membahas pandangan bahwa agama Buddha mengajarkan pesimisme, di mana konsep reinkarnasi sering disalahartikan sebagai pemikiran negatif. Namun, Bhante Loka menjelaskan bahwa pemahaman ini adalah hasil dari interpretasi yang keliru. Ia menegaskan bahwa ajaran agama Buddha tidak semata-mata tentang penderitaan, melainkan sebuah jalan menuju pemahaman dan pembebasan dari siklus penderitaan menuju pencerahan. Pada bagian kedua, kita menyinggung masalah vegetarianisme dalam ajaran agama Buddha. Meskipun ada pandangan bahwa ajaran agama Buddha mewajibkan vegetarian, ternyata tidak semua penganut agama Buddha mengikutinya. Bhante Loka menjelaskan bahwa ajaran tersebut tentang tidak menyakiti makhluk hidup bukanlah sesuatu yang bersifat kaku dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara sesuai dengan pemahaman individu. Dari percakapan ini, kita menyadari bahwa kesalahpahaman masyarakat terhadap ajaran agama Buddha dapat diklarifikasi dengan lebih baik melalui penjelasan dari narasumber yang kompeten. Kami berharap video ini memberikan pencerahan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap ajaran agama Buddha, serta menghilangkan miskonsepsi yang sering terjadi di masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan dalam menonton video ini. Sekian penjelasan miskonsepsi agama Buddha dari kelompok kami. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.